Bring me my son. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru berjudul Heart of the Hunter 2024. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang sudah insaf harus kembali bekerja untuk memburu seorang presiden. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu kota yang ada di negara Afrika. Malam itu terlihat ada seorang pembunuh bayaran yang sedang memburu satu pejabat korup hingga inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi pejabat korup tersebut, si pembunuh bayaran pun langsung bergegas pergi dari sana. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Presiden Afrika yang sedang asik berendam sambil ditemani oleh beberapa wanita sewaannya. Diberitahu kalau presiden ini merupakan presiden kejam, korup, dan senang bermain wanita. Namun ia selalu berpura-pura baik di hadapan semua rakyatnya agar tidak didemo untuk dilengserkan. Di waktu yang sama, sang presiden menghubungi ketua intelijen untuk memerintahkannya agar segera menangkap seorang pria bernama Johnny Clan. Diberitahu kalau Johnny Clan telah mempunyai bukti kejahatan sang presiden dan Johnny Clan berencana untuk mempublikasikannya ke media. Karena hal tersebutlah sang presiden memerintahkan ketua intelijen untuk menangkap Johnny Clan, dan si ketua intelijen pun berjanji akan segera meringkusnya. You either in or you out. Dengan cepat si ketua intelijen langsung memerintahkan tim khususnya yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tiger untuk menggerebek rumah Johnny Clan. Strike teams are en route to Johnny Clan's last known locations. Singkat cerita, Tiger bersama timnya sudah sampai di kediaman Johnny Clan dan diam-diam mereka langsung menyusup ke dalam. Namun di sini Johnny Clan sudah tidak berada di rumah dan Tiger langsung berhadapan dengan satu anak buah Johnny Clan. Karena orang itu mencoba kabur, pada akhirnya Tiger harus menghabisi anak buah Johnny Clan tersebut. Setelah itu, Tiger menghubungi si ketua intelijen lalu mengatakan kalau mereka tidak berhasil menemukan Johnny Clan. Satu-satunya anak buah Johnny Clan yang bisa menjadi kunci juga harus Tiger habisi karena mencoba akan melarikan diri. Mendengar hal tersebut, si ketua intelijen meminta Tiger agar secepatnya bisa menemukan Johnny Clan karena ini merupakan misi langsung dari sang presiden. And clean up your mess. Si ketua intelijen juga segera memerintahkan dua anak buahnya yang merupakan hacker terbaik untuk melacak keberadaan Johnny Clan sekarang juga. Find him. Now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Adegan berpindah ke seorang pria yang sedang mengobrol dengan anaknya di rumah mereka. Diberitahu kalau pria ini bernama Zuko dan Zuko merupakan seorang pembunuh bayaran yang pernah menghabisi si pejabat korup waktu di awal film. Namun sekarang Zuko telah pensiun dan ia juga sudah mempunyai istri dan satu anak laki-laki. Want some of the good stuff? Tak lama Zuko kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Johnny Clan. Terungkap fakta kalau Johnny Clan ini merupakan ketua dari organisasi pembunuh bayaran dan Zuko adalah mantan anak buahnya. Di sini Johnny Clan memberikan koran kepada Zuko lalu berkata kalau sang presiden korup akan mencalonkan lagi. Johnny Clan meminta bantuan kepada Zuko karena dirinya berencana akan menyebarkan kebusukan sang presiden kepada media agar tidak terpilih. Namun Zuko menolak bahkan sampai mengusir Johnny Clan karena ia sudah nyaman dengan kehidupannya sekarang. Beberapa jam kemudian terlihat Johnny Clan yang sedang beristirahat di salah satu hotel. Di sini ia menyempatkan diri untuk memberikan pesan suara kepada salah satu jurnalis terbaik di kota tersebut yang juga membenci sang presiden korup. And I'm counting on you. Keesokan harinya memperlihatkan Zuko si mantan pembunuh bayaran yang sedang mengantar anaknya ke sekolah.
Setelah itu, Juko lanjut mengantar istrinya ke pasar karena sang istri berjualan di pasar induk. Kemudian Juko pergi ke bengkel sebab semenjak dirinya pensiun dari pembunuh bayaran, Juko memilih untuk bekerja sebagai montir. Di balik itu terlihat dua orang hacker anak buah si ketua intelijen yang sedang membajak seluruh CCTV kota untuk melacak keberadaan Johnny Clan sekarang. Hingga pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Johnny Clan yang sedang beristirahat di salah satu hotel yang ada di tengah kota. Dengan cepat, dua hacker itu memerintahkan tim lapangan untuk menangkap Johnny Clan di hotel tersebut. Johnny Clan sendiri yang mempunyai firasat buruk, ia pun segera pergi dari hotel lalu kabur dengan menggunakan mobilnya. Stay on him. Mobile 1 is in place. Sementara untuk tim lapangan intelijen terus saja membuntuti mobil Johnny Clan dari belakang. Beberapa menit kemudian, ternyata Johnny Clan mendatangi Juko ke bengkel tempatnya bekerja. Dari kejauhan terlihat tim lapangan intelijen yang sedang mengawasi Johnny Clan bahkan sampai merekamnya. Di sini Johnny Clan memohon kepada Juko karena hanya Juko lah garda terakhir yang dapat membantu Johnny Clan. Johnny Clan meminta Juko agar pergi ke salah satu desa terpencil bernama Maseru, karena di sana Juko akan mendapatkan semua data tentang kejahatan sang presiden. Apabila sudah mendapatkan data tersebut, Juko harus memberikannya kepada si jurnalis yang pasti akan menyebarkan kebusukan sang presiden ke publik. Sekali lagi Johnny Clan memohon karena ini demi kesejahteraan semua warga yang ada di negara ini. Pada akhirnya Juko pun terpaksa mengiyahkan permintaan Johnny Clan. Di balik itu, si ketua intelijen yang sedari tadi mengawasi dari CCTV langsung memerintahkan dua orang tim lapangan untuk mengawasi Juko. Sementara untuk Johnny Clan akan ditangani oleh Tiger CS dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Johnny Clan menerobos jalan layang buntu hingga ia pun berhasil dipojokkan oleh Tiger dan timnya. Tak ada pilihan lain, Johnny Clan pun nekat melakukan hal konyol dengan melakukan cara ini. Hey! Setelah Johnny Clan koi, Tiger dan anak buahnya segera memeriksa jasad Johnny Clan, namun di sini mereka tidak bisa menemukan apapun selain pistol. Nothing but the gun. He's clean as a whistle. The guy was clean. Scratch that, he's a... Di sisi lain, si ketua intelijen segera memerintahkan dua tim lapangannya untuk terus mengawasi Juko karena sekarang Juko lah yang mereka curigai. The new target is now our priority. Tak lama Juko datang ke pasar untuk mendatangi istrinya. Namun seketika Juko sadar kalau dirinya sedang diawasi hingga Juko memilih untuk mengobrol dengan sang istri menggunakan ponselnya saja. Di sini Juko berpamitan kepada sang istri karena Juko harus pergi untuk beberapa hari ke depan. Juko tidak bisa menemui sang istri karena itu akan membahayakannya. Juko juga tidak memberitahu tujuan kemana ia pergi dan Juko hanya berjanji akan segera kembali. Adegan berpindah kepada si jurnalis yang baru saja membuka pesan suara dari mendiang Johnny Clan. Dalam pesan suara itu mengatakan kalau si jurnalis akan segera dikirim data rahasia tentang kebusukan sang presiden oleh pria bernama Zuko. Johnny Clan memohon agar si jurnalis dapat secepatnya menyebarkan berita tersebut agar sang presiden tidak terpilih lagi dalam pemilu berikutnya. Si jurnalis yang memang membenci sang presiden tentunya ia bersemangat dan sangat menantikan data tersebut. Di sisi lain memperlihatkan dua orang tim lapangan intelijen masih terus mengikuti Zuko. Ternyata sekarang Zuko menuju ke bandara karena ia akan terbang ke desa terpencil Maseru untuk mengambil data kebusukan sang presiden. Namun ketika Zuko mengantri untuk membeli tiket pesawat, tiba-tiba ia ditangkap oleh dua orang tim lapangan intelijen. Kemudian Zuko diinterogasi apa tujuannya pergi ke desa Maseru dan barang apakah yang akan diambil oleh Zuko. Namun Zuko memilih untuk tutup mulut lalu melawan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan dua orang tim lapangan itu, Zuko langsung melarikan diri dengan berpura-pura menjadi penumpang minibus sebelum intelijen yang lain berdatangan.
Adegan berpindah ke dua hacker anak buah si ketua intelijen. Di sini mereka berhasil menemukan video rekaman CCTV Johnny Clan yang sebelumnya pernah mendatangi rumah mantan menteri. Dengan cepat, salah satu hacker di sana memerintahkan hacker satunya yang bernama Astuti untuk memberitahu terkait informasi baru ini kepada si ketua intelijen. Namun bukannya mendatangi si ketua intelijen, Astuti malah menghubungi si mantan menteri lalu memintanya agar berhati-hati. Ternyata Astuti dan mantan menteri itu telah bekerja sama untuk menggulingkan sang presiden korup. Di balik itu, Zuko sendiri kini telah tiba di bengkel tempatnya bekerja. Di sini ia sedang memikirkan cara agar bisa sampai ke desa Maseru tanpa menggunakan jalur udara. Hingga pada akhirnya Zuko nekat akan menggunakan jalur darat dengan berbekal peta yang sebelumnya mendiang Johnny Clan berikan. Kemudian Zuko segera mengambil motor di bengkelnya karena malam ini juga ia akan bergegas pergi. Pagi harinya memperlihatkan istri dan putra Zuko yang sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba mereka dijemput paksa oleh para anggota intelijen lalu dibawa ke kantor untuk menghadap si ketua intelijen. Ketika diinterogasi, istri Zuko diperintah untuk menjelaskan keterlibatan Zuko dengan Johnny Clan. Namun sang istri bersumpah kalau dirinya tidak mengetahui apapun. Sang istri hanya berasumsi mungkin saja Johnny Clan adalah teman masa lalu Zuko. Si ketua intelijen yang belum percaya kepada istri Zuko, ia pun tidak memperbolehkan istri dan putra Zuko pulang sebelum Zuko berhasil tertangkap. Maybe we can use this to our advantage. Kemudian si hacker teman Astuti berhasil melacak keberadaan Zuko yang sedang menuju desa Maseru menggunakan motor. We've got him. He stole a motorbike from his employer. Si ketua intelijen pun langsung mengerahkan Tiger dan yang lain untuk menutup semua jalan darat menuju desa Maseru. Di sisi lain memperlihatkan si jurnalis yang sedang mengobrol bersama asistennya. Di sini si jurnalis sudah tidak sabar ingin menyebarluaskan data tentang kebusukan sang presiden karena ia sangat dendam kepada sang presiden. Ternyata dulunya si jurnalis pernah menjadi hakim agung sebelum sang presiden ini menjabat. Namun semenjak sang presiden korup itu menjabat, karir si jurnalis merosot bahkan ia sampai dituduh korupsi. Semua ini sang presiden sengaja lakukan karena si jurnalis selalu tidak sepaham dengannya dan tidak mau disogok. Oleh sebab itulah si jurnalis sangat dendam dan sudah tidak sabar untuk menunggu data yang sedang diambil oleh Zuko. I reckon we are back in the game. Kembali kepada Zuko yang sedang mengisi bensin di salah satu pom ini. Di sini Zuko bertanya kepada pegawai pom itu apakah desa Maseru jaraknya masih jauh. Si pegawai pom menjawab jika desa Maseru masih lumayan jauh dan mungkin Zuko akan sampai sekitar 3 jam lagi. 12:50. Selesai mengisi bensin, Zuko pun segera meneruskan perjalanan. Namun tanpa ia sadari, si pemilik pom yang berada di dalam ternyata mengenali Zuko kalau Zuko itu adalah seorang buronan. Dengan cepat, ia pun menghubungi polisi lalu mengatakan kalau Zuko baru saja mengisi bensin di pom mininya. Di sisi lain, istri Zuko masih terus saja ditahan di kantor intelijen. Tak lama ia didatangi oleh Astuti si hacker yang berpihak kepada Zuko. Astuti meminta istri Zuko agar bersiap karena sebentar lagi ia akan membawanya kabur. Namun sayangnya percakapan itu berhasil didengar oleh salah satu hacker teman Astuti sehingga Astuti langsung dibawa untuk menghadap si ketua intelijen. Di sini si ketua intelijen merampas ponsel Astuti lalu menanyakan kenapa ia mengkhianatinya. Astuti pun tidak mau menjawab sehingga si ketua intelijen meminta anak buahnya untuk mengurung Astuti. Kemudian si ketua intelijen dan si hacker berhasil menemukan panggilan terakhir di ponsel Astuti yang baru saja menghubungi mantan menteri. Alhasil mereka pun menyadari kalau Astuti merupakan bagian dari kubu orang-orang yang menginginkan sang presiden lengser. Astuti sendiri kini menghajar para anak buah si ketua intelijen yang akan mengurungnya. Kemudian ia segera mendatangi istri Zuko lalu membawanya kabur dari sana. Namun ketika akan meloncat, istri Zuko terus teringat kepada putranya yang masih ditahan, sehingga ia pun terpeleset lalu jatuh ke bawah.
Alhasil istri Zuko harus tewas dengan sangat mengenaskan dan Astuti yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun memilih untuk berlari kabur. Adegan berpindah kepada Zuko yang masih terus mengendarai motornya untuk menuju ke desa Maseru. Namun di sini Zuko melihat kalau Tiger dan pasukannya telah memblokade jalan perempatan depan. Di waktu yang sama, untungnya ada mobil pengangkut gas yang melintas ke hadapan Tiger CS sehingga Zuko langsung menembak mobil tersebut dan inilah yang terjadi. Alhasil Zuko berhasil lolos dari sana. Namun sialnya Tiger dan anak buahnya yang tersisa berhasil mengejar Zuko dengan menggunakan helikopter lalu menembakinya. Dengan sigap Zuko membalas tembakan tersebut hingga berhasil membuat heli Tiger menjauh. Kemudian Zuko meneruskan perjalanannya karena jarak ke desa Maseru masih sekitar 2 jam lagi. Tak berselang lama motor Zuko harus mogok dikarenakan mesinnya terlalu panas. Di waktu yang sama Zuko melihat helikopter Tiger tadi yang mendarat di salah satu tempat tak jauh dari sana. Zuko pun nekat mendatangi tempat itu dengan berjalan kaki untuk memburu Tiger dan para anak buahnya. Di sisi lain memperlihatkan Astuti yang telah berhasil kabur dari markas intelijen. Di sini Astuti tidak bisa menahan tangisannya karena ia merasa bersalah atas tewasnya istri Zuko. Kemudian Astuti menghubungi si mantan menteri lalu mengatakan kalau dirinya sudah ketahuan oleh ketua intelijen dan sekarang sedang dalam pelarian. Mantan menteri itu menjawab jika sebaiknya Astuti pergi kepada si jurnalis lalu menceritakan semua yang ia ketahui terkait sang presiden korup. Tak berselang lama, Astuti segera menghubungi si jurnalis lalu mengajaknya bertemu di suatu tempat pada nanti malam. Si jurnalis yang sedang tidak terlalu sibuk, ia pun mengiyahkan permintaan Astuti. Adegan berpindah kepada si ketua intelijen yang sedang mendatangi si mantan menteri di kediamannya. Di sini si ketua menanyakan kenapa mantan menteri itu sangat membenci sang presiden sampai-sampai bekerja sama dengan Astuti untuk memata-matai kegiatan internal presiden. Si mantan menteri mengatakan jika sang presiden terlalu kejam, korup, serakah, dan sering bermain wanita. Jika negara ini dipimpin terus oleh orang seperti itu, maka dipastikan negara akan hancur. Si mantan menteri juga mengatakan kalau dulu ayah si ketua intelijen dihukum mati gara-gara difitnah oleh sang presiden. Mendengar hal tersebut, bukannya sadar si ketua intelijen malah menghabisi si mantan menteri tersebut. Malam harinya terlihat Astuti yang sedang mengobrol bersama si jurnalis. Di sini Astuti membongkar semua kebusukan sang presiden kepada si jurnalis. Astuti juga menjelaskan kalau sebenarnya dirinya adalah anak buah Johnny Clan yang telah bekerja sama dengan si mantan menteri untuk menggulingkan sang presiden. Johnny Clan mempunyai data lengkap yang bisa menjadi bukti kejahatan sang presiden dan sekarang data tersebut sedang diambil oleh Zuko di desa Maseru. Mereka hanya tinggal menunggu kedatangan Zuko saja lalu dengan cepat data tersebut harus segera disebarluaskan. Rupanya Astuti sudah kenal baik dengan Zuko karena dulunya mereka sama-sama mantan pembunuh bayaran anak buah Johnny Clan. Mulai dari sini si jurnalis dan Astuti menjadi akrab sehingga Astuti memutuskan untuk tinggal di markas si jurnalis. There will be a bloodbath. Di sisi lain memperlihatkan Zuko yang baru saja sampai ke markas sementara Tiger CS. Dan ia pun langsung membantai satu persatu dari mereka. Hingga di suatu kesempatan Zuko berhasil menodong Tiger lalu memintanya agar mengantarkan Zuko ke desa Maseru dengan menggunakan helikopter Tiger. Tiger yang tak mau menyerah begitu saja, ia pun mencoba melawan hingga terjadi perduelan. Pada akhirnya Tiger berhasil dibuat tak berdaya oleh Zuko dan Tiger berjanji akan mengantarkan Zuko ke desa Maseru asalkan dirinya tidak dihabisi.
Singkat cerita, kini Zuko telah sampai di desa Maseru dan ia pun langsung disambut baik oleh warga lokal. Sementara Tiger dan pilot heli langsung balik arah untuk menuju ke markas pusat intelijen. Tak lama terlihat Zuko yang sedang diobati semua lukanya oleh warga desa. Ternyata desa Maseru ini adalah desanya Johnny Clan dan semua orang di sini sangat menghormati sekali Johnny Clan termasuk sang kepala desa. Sebelumnya, Johnny Clan juga sudah mengirim surat kepada sang kepala desa terkait kedatangan Zuko sehingga mereka langsung menyambut Zuko dengan sangat baik. Setelah kondisi Zuko pulih, ia pun didatangi oleh sang kepala desa dan memberikan surat pemberian dari Johnny Clan. Ketika dibaca, ternyata surat itu adalah sebuah petunjuk tentang di mana Zuko bisa menemukan data rahasia kebusukan sang presiden. Tak lama, Zuko langsung menggali tanah sesuai arahan dari petunjuk dan berhasil menemukan satu koper milik Johnny Clan. Di dalam koper tersebut berisi flash disk terkait semua data rahasia kejahatan sang presiden untuk diserahkan kepada si jurnalis. Di sana juga ada sejumlah uang sebagai upah untuk Zuko karena telah mau membantu Johnny Clan. Setelah mendapatkan data tersebut, Zuko segera pamit kepada sang kepala desa karena hari ini juga ia akan kembali ke kota. Sebelum pergi, Zuko diberikan tombak sebagai kenang-kenangan dari sang kepala desa. Keesokan harinya, kini Zuko telah sampai di kota dan ia segera dijemput oleh si jurnalis lalu dibawa ke markasnya. Setibanya di sana, Zuko langsung menanyakan di mana keberadaan anak beserta istrinya. Dengan berat hati, Astuti meminta maaf dan mengatakan kalau istri Zuko telah tewas saat dibawa kabur olehnya. Sementara untuk anak Zuko kini telah disembunyikan oleh si ketua intelijen. Pada akhirnya, Zuko pun menangis sejadi-jadinya karena wanita yang sangat ia cintai kini telah tiada. Setelah keadaan Zuko tenang, si jurnalis pun membuka flash disk yang berisi data tentang semua kebusukan sang presiden. Di sini si jurnalis berencana akan menyebarkan data itu nanti malam agar sang presiden korup bisa secepatnya dilengsarkan. Akan tetapi Zuko merubah semua rencananya karena Zuko menginginkan sang presiden tewas bukan hanya sekedar lengser. Zuko juga sekalian ingin menyelamatkan putranya yang masih disandra oleh si ketua intelijen. Until I find my son. Di waktu yang sama, Astuti berhasil melacak keberadaan sang presiden yang saat ini sedang berada di sebuah villa. Astuti pun menyarankan agar Zuko mendatangi sang presiden lalu menyandranya untuk ditukar dengan anaknya Zuko. Pada akhirnya Zuko setuju dan ia bergegas pergi mendatangi villa tersebut. Setibanya di sana, Zuko langsung membrutal dengan menghabisi satu persatu anak buah sang presiden yang sedang berjaga. Dengan mudahnya, Zuko berhasil menghajar sang presiden lalu menyandranya. Kemudian Zuko meminta sang presiden agar menghubungi si ketua intelijen untuk membawa anak Zuko ke sini. Bring me my son. Mendengar hal tersebut, si ketua intelijen langsung meluncur bersama Tiger dan pasukannya. Singkat cerita, kini si ketua intelijen telah sampai di villa sang presiden. Namun di sini ia tidak menemukan Zuko dan hanya menemukan sang presiden saja yang sedang dalam keadaan disekap. Tiger segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Zuko sementara dirinya akan membebaskan sang presiden. Ketika para anak buah Tiger berpencar, ternyata Zuko hanya sedang bersembunyi dan langsung menghabisi mereka satu persatu dengan tombak pemberian dari kepala desa. Setelah semua anak buah Tiger dihabisi, kini Zuko harus berduel lagi dengan Tiger untuk yang kedua kalinya. Di tengah perduelan ini, Zuko berhasil memojokkan Tiger dan akan segera menghabisi Tiger dengan tombaknya. Namun tiba-tiba si ketua intelijen muncul sambil menodongkan senjata kepada anak Zuko. Alhasil Zuko pun melepaskan tombaknya dan bersamaan dengan itu anak Zuko dilepaskan. Tak lama sang presiden datang lalu meminta si ketua intelijen agar segera menghabisi Zuko. Namun tanpa disangka si ketua intelijen malah menghabisi sang presiden.
Tentu saja semua ini ia lakukan karena si ketua intelijen dendam kepada sang presiden yang telah menyebabkan ayahnya dihukum mati. Kemudian si ketua intelijen menodong Zuko dan hendak menghabisinya juga, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Astuti yang baru saja datang. Setelah itu terlihat Tiger yang kembali bangkit dan hendak menembak Zuko. Namun untungnya lagi-lagi Astuti berhasil menghabisi Tiger. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembantaian sang presiden dan si ketua intelijen pun mulai tersiar di berbagai media. Bersamaan dengan itu, berita tentang semua data kebusukan sang presiden juga telah disebarluaskan oleh si jurnalis. Alhasil, pemerintah dan yang lain tidak akan mengusut kasus pembantaian sang presiden karena itu sebagai bentuk hukuman untuknya. Di sisi lain, Zuko sendiri kini membawa anaknya pergi ke desa Maseru dan mereka berniat untuk menetap di sana selama-lamanya agar terhindar dari dunia bantai-membantai lagi. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.